Jadi komitmen kita di dalam beragama harus terus kita perbarui. Sumatera Barat harus menjaga ini. Kenapa? Karena ini amanah. Kalau kita lepaskan ini, kita surut, kita berkhianat dengan perjuangan generasi yang dahulu. Karena itu saya tidak mau kalau arahnya ke sana. Tapi kalau syariat yang akan ditegakkan, baik. Tapi kalau adik nak kareh-karehkan, tidak satu betul. Karena saya melihat sendiri, kadang kemenakan hanya karena tersinggung mamak untuk mendapat tanda tangan NA saja rumit. Tidak sedikit yang mengadu, "Buya, saya mau di luar saja nikah." Bakok model itu. Yo, mamak mau nak tanda tangan NA pernikahan ambo. Bakok itu melanggar awak. Tidak. Apa itu? Tersinggung mamak dulu. Hanya karena tersinggung saja. Nah, keluarlah berbagai pepatah membuang jauh nan biang tabu adiknya. Mamak nak berkata putih. Nah, kemenakan bak kata mamak. Yo bana bak kata awak. Ketika ketek dulu apaknya nak bagi makan dak awak dah. Kadang-kadang kita tidak pandai menempatkan diri. Kemenakan sekata mama, iyo kemenakan, tapi kemenakan awak tu anak orang, ada apaknya, ada mandinya. Pandai kita menempatkan posisi. Kadang-kadang ketika salut lah dipasang, baju gadang lah dipakai, kadang lupa awak je diri awak. Ini maaf saja, saya melihat kadang sebagian dari mama aku ego dan berlebihan. Ya. Nah, itu makanya saya tidak setuju kalau adat yang akan jadi arah penguatan, mau namanya daerah istimewa atau apa, tidak. Tapi kalau syarat, kalau ada yang bertanya, "Buya kan mambo ada?" Iyo, karena mambo yakin kalau lai adat Minang dan syarat mengatur adat memakai itu dijalankan, selama syarat ditegakkan, adat akan tabau di dalam. Tapi kalau adat nak dikarehkan, syarat bisa tertinggal. Karena itu kan biasa saja di Minangkabau ini, orang misalnya mempertontonkan merokok, misalnya nenek mama, biasa saja. Padahal itu contoh yang tidak baik untuk kemenakan. Nanti itulah cerita haram yang makruh saja hukumnya, kan tidak bagus. Tapi asal ada baralik pertemuan nenek mama, awak nak dibasuh perokok lameh duduk di situ, batu awak dia kena. Itu mengelapu asuk ujung pangkah. Nah, itu dibiasakan karena apa? Karena berlindung di bawah adat. Allah menjadi kebiasaan awak mau undang saja sebatang rokok. Diminta ubah itu saja, nak mau ada tu tersinggung nenek mamak tu. Jadi ubah-ubah lu adik kami, ku adik selingkah negari kami. Rokok ko entah bila tiba ke siku dulu. Itu contoh-contoh kecil saja. Jadi memperbarui. Nah, termasuk juga perkara khamar ini. Kalau memang kita mau membicarakan tentang daerah istimewa atau menjalankan ketentuan syarak mengatur adat memakai di daerah Minang, salah satu adalah minimal seperti yang terjadi baru-baru ini. Saya baca informasi di Batam, lembaga adat Melayu mengeluarkan aturan tidak boleh menjual di tempat umum, di tempat berbagai macam. Nah, saya khawatir di Sumatera Barat ini di berbagai tempat ada minuman keras itu. Kenapa? Karena razianya itu sekali-sekali 3 bulan gitu ya.
di tempat-tempat kadang kedai-kedai kecil. Jadi komitmen kita dengan tuntunan syariat kita boleh dikatakan masih bisa ditawar-tawar orang. Jadi berhati-hati dengan 10 aspek atau 10 bagian yang terkena laknat Allah terkait dengan khamar. Yang pertama ain, zatnya sendiri, karena itu jangan bersentuhan, berinteraksi dengan khamar. Kemudian yang kedua adalah asir, yang memerasnya, yang memproduksinya. Wa mu'tasir, yang memesannya. Kemudian wa bai', mu'tasir yang memesan perasannya itu. Wa bai', penjualnya. Wa mubta', pembelinya. Wa hamiliha, pengangkutnya. Wal mahmulah ilaihi, yang diangkut kepadanya, tempat penyimpanannya berbagai macam, walaupun dia tidak menjual tapi menyediakan tempat penyimpanan, gudang berbagai macam, terlibat semuanya. Wa akili thamaniha, termasuk juga yang memakan hasil penjualan itu. Jadi jangan tidak peduli para istri dari mana suami mendapatkan penghasilan. Kalau dari penjualan khamar, jelas itu ikut kita memakannya, terkena pula tak kita kutukannya? Iya, dilaknat oleh Allah. Kemudian apa lagi? Wasyaribiha, peminumnya. Wasaqiha, dan yang memberikan minuman. Di para pelayan, walaupun dia tidak minum minuman, tapi dia yang menyuguhkan kepada orang tetap mendapatkan laknat Allah. Ya, karena itu kalau ada keluarga kita yang bekerja di bar berbagai macam, apa yang terlarang di situ? Di samping gayanya berbagai macam kita tahu, apalagi yang perempuan dengan baju seronok dan sebagainya, di samping itu dia ikut menyuguhkan minuman keras. Nah, kalau sudah dikatakan laknat, nah itulah salah satu indikasi. Di samping hadis lain Al-Kabair, ketika sudah dikatakan ada laknat Allah padanya, nah berarti itu termasuk dosa besar. Jadi bagaimana ulama mengklasifikasikan ini dosa besar, ini saghair? Salah satunya adalah kalau ada ancaman laknat Allah atas perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini adalah salah satu yang kita ambil faedah dari ayat 43 tersebut. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan salat yang mesti harus kita fahami makna yang kita baca. Jangan solat selesai yang dibaca tadi tidak jelas apa-apa. Kalau ada orang solat tidak tahu apa yang dia bacanya, kan bedanya orang mabuk tadi itu. Ya mirip-mirip saja. Kenapa orang mabuk ketika itu dilarang oleh Allah mendekati solat? Karena mereka tidak sadar dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, sekarang coba periksa solat kita masing-masing. Ada pula tak yang kita tidak sadar apa yang kita sebut? Ada yang tak tahu malah ana dibacanya tu, sekedar hafal saja. Nah, ini menunjukkan bahawa salat yang dituntut oleh syariat itu adalah salat yang kita fahami dan kita sadari apa yang kita ucapkan. Nah, karena itu pelajari kembali bacaan-bacaan solat, fahami maksudnya. Jangan solat seperti orang mabuk, tidak tahu apa yang disebutnya. Dia baca juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, tapi dia tidak tahu apa itu maksudnya. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, tapi dia tidak tahu siratal mustaqim itu apa. Baru saja selesai solat bergunjing nyalai, siratal mustaqim itu. Nah, kemudian dia tidak tahu al-maghdub alaihim, siapa itu orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud wan Nasara. Kenapa mereka
mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka harus pelajari, dalami itu. Nah, tingkat kekhusyukan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman seseorang terhadap bacaannya. Nah, ini bisa diambil dari ayat ini juga. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk mendekati solat ketika itu, di saat khamar belum tuntas keharamannya, untuk mendekati solat. Dilarang. Alasannya apa? Karena mereka tidak menyadari apa yang mereka ucapkan. Bisa terbalik-balik. Nah, berarti kalau kita ambil isyarat itu, berarti solat itu dituntut kita punya ilmu tentang apa yang kita ucapkan. Nah, ambil itu dari ayat tersebut, petunjuk. Nah, nanti mulailah belajar apa makna wajjahtu wajhiya. Mulailah belajar subhanakallah. Makna subhanakallah. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari apa? Dari segala persekutuan, dari segala sifat-sifat yang tidak patut dilekatkan kepada Allah. Maha suci engkau ya Allah. Nah, kemudian berikutnya, pelajaran yang berikutnya didapat dari ayat ini adalah terkait dengan tayammum. Orang yang dalam keadaan berhadas tidak boleh melakukan salat, melainkan dia bersihkan dahulu hadasnya. Termasuk juga orang junub, kecuali dalam keadaan bermusafir. Jadi orang yang junub ini tentang orang yang janabah, tidak boleh melakukan solat sampai dia mandi menghilangkan hadas besarnya itu. Kecuali kalau dia abiri sabilin, kecuali dalam keadaan dalam perjalanan bermusafir. Nah, bagi yang dalam keadaan bermusafir dan dimasukkan ke dalamnya orang yang sakit, maka apa yang harus dia lakukan? Yaitu dengan bertayammum. Sebagaimana juga dia bisa menjadikan tayammum itu pengganti dari mandinya, bisa juga sebagai pengganti dari wudunya. Ini kita sudah jelaskan juga. Apa yang akan dijadikan sebagai alat tayammum adalah sa'idan thayyibah, yaitu bagian teratas dari permukaan bumi ini. Sa'id maknanya puncak sesuatu, thayyib yang baik, jadi bukan kotoran. Nah, karena itu adalah debu. Nah, dalam hal ini ulama ada yang memfatwakan kalau dalam kondisi tertentu debu tidak ada, faqid, kehilangan alat bersuci sama sekali, maka minimal ittaqullah mastata'tum, boleh saja dia menempelkan telapak tangannya ke benda manapun yang ada, karena itu dianggap berdebu. Karena apa? Karena dia tidak punya alat bersuci sama sekali. Air tidak ada, debu juga tidak ada. Kalau toh disuruh membawa debu, ada kemungkinan resiko-resiko yang akan berakibat tidak baik. Nah, makanya sebagian ulama memfatwakan ketika seseorang kehilangan tidak ada air, kalau toh air dipakai beresiko, begitu juga tidak ada debu, maka dia boleh sebatas apa kemampuan dia, ittaqullah mastata'tum. Tapi kalau seandainya dia bisa pakai air, nah kelemahannya jemaah kita ini kan susah berwuduk dengan air yang sedikit. Sebenarnya di atas pesawat itu dengan air ini aja, satu ini bisa untuk berwuduk. Nah, diambil, kemudian percikan, kemudian diratakan. Tidak perlu pula hal-hal yang sunat. Kalau seandainya kita tidak memiliki air yang banyak, mestikah pula berkumur-kumur kemudian mengeluarkan air? Ya tidak. Karena apa? Karena berkumur-kumur itu sunnah. Nah, cukup mempergunakan air yang tidak banyak dan menjangkau atau
melakukan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat wudu saja, dan itu sudah bisa dengan sedikit ditampung dengan handuk dan sebagainya, selesai. Tapi kalau tidak bisa juga, maka minimal adalah dia boleh nanti menempelkan kemana, ke benda manapun yang dia anggap itu ada debunya, walaupun kadang tidak kasat mata. Itu difatwakan, dan bolehkah dilakukan? Boleh. Nah, ini kemudian ditutup oleh Allah dengan kaifiat bagaimana bertayamum, di mana anggota tubuh tayamum itu cuma dua saja, yaitu wajah dan tangan. Tidak ada yang lain. Dan caranya cukup menyapu saja. Artinya kalau menyapu tidak mesti harus merata semuanya. Nah, itu beda sapuan dengan basuhan. Kalau basuhan dia merata, tapi kalau sapuan cukup sekedarnya saja. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Sapulah wajahmu dan tanganmu. Karena itu tidak perlu pula melepaskan sepatu ketika bertayamum. Dulu ada itu di atas pesawat ikan solat suruh menanggalkan sepatu. Untuk apa? Ntar pesawat ada turbulen, sepatunya kemana-mana perginya. Solat memakai sepatu pun tidak ada masalah. Kalau seseorang telah berwudu kemudian dia pakai sepatu, ya kalau seandainya ada karpet, tentu bukan karena tidak boleh pakai sepatunya, tapi karena tidak etis atau merusak kepada karpet yang diinjaknya. Tapi kalau tidak ada, makanya bapak dan ibu-ibu kalau pergi ke Masjidil Haram, jangan heran di situ para penjaga berbagai macam, mereka pakai sepatu saja. Dan sekarang apalagi ada pula alat yang disediakan di beberapa tempat. Sepatu itu kalau dimasukkan, dipijakkan, maka akan dibalut oleh plastik. Nah, berbagai macam sekarang. Nah, selama sepatu itu bersih, tidak ada najis, kalau toh debu dan tanah saja, setelah itu kan tidak najis. Makanya ada orang bertanya, Buya, tuh kok ada orang tawaf pakai sepatu? Ya tidak ada masalah. Biarkan saja sepatunya bersih, dia tawaf pakai itu. Ya adabnya. Ya kalau dia injak karpet itu baru adabnya tinggal. Tapi kalau dia ke sana lewat di situ tidak ada masalah. Apalagi di jalur-jalur, di jalan-jalan itu. Makanya tidak mengherankan, banyak jemaah kadang heran-heran melihat petugas Masjidil Haram di dalam masjid mereka pakai sepatu juga. Tapi ingat ya, saya garis bawahi, saya bukan menyuruh dan membiarkan bapak dan ibu-ibu masuk ke masjid-masjid kita pakai sepatu. Karena masjid-masjid kita itu senantiasa dilapisi dengan tikar, dengan karpet. Nah, tapi kalau masjid-masjid seperti Masjidil Haram berbagai macam, memang disediakan jalan-jalannya dan tidak disuruh jamaah melepaskan sepatunya. Tidak disuruh. Nah, kecuali bagi orang yang tersadar bahwa sepatunya itu ada najisnya, seperti kasus Nabi SAW disuruh oleh Jibril menanggalkan sendal beliau karena ada najis yang melekat. Jadi itu kita harus tahu hukumnya. Jadi jangan dinilai pula, oh berarti orang awak lebih berakhlak dibandingkan orang Saudi. Tidak, ukurannya bukan begitu. Nah, karena mereka harus bertugas seperti itu, berjalan terus di sana kemari. Nah, sepatu mereka pakai tidak ada, sudah dijamin kebersihannya. Rasul jamaah yang masuk ke dalam sudah dia perhatikan tidak ada najis. Maka apakah hukum memakai sepatu itu boleh atau tidak? Ya boleh saja, selama itu tidak mengotori dan tidak merusak lantai dari masjid tersebut. Nah, jadi jangan keliru pula memahami apa yang dilihat misalnya di berbagai tempat. Tetapi kenapa di Masjid Nabawi tidak? Kita lihat di Masjid Nabawi semua orang, kecuali petugas-petugas tetap mereka memakai sepatu. Kenapa? Karena kadang mereka membersihkan berbagai macam
kadang ada air dan sebagainya, itu sengaja untuk kaki mereka dipakai. Nah yang seperti sebab kalau tanpa sepatu kadang licin. Nah jadi mereka pakai itu. Jadi tidak bisa kita ukur dengan ukuran kita. Hukumnya boleh. Nah sekarang terserah kepada kita nyaman atau tidak nyaman, itu urusannya lain. Sebagian dari jamaah nyaman melepaskan, ya lepaskan. Bagi jamaah yang tidak mau melepaskan, tidak kita paksa, karena hukumnya dalam syariat tidak terlarang. Apalagi memang kalau di Masjidil Haram itu jalur-jalur dibuat untuk pejalan, orang yang berjalan, kan tidak boleh sholat di situ kecuali kalau sudah terdesak. Nah di jalan-jalan itu kan tidak boleh. Biasanya askar, para penjaga itu akan menggiring orang untuk masuk ke area-area sholat di dalamnya, dan itu memang jalan. Jadi kalau nampak orang bersepatu di situ, tidak usah pula kita resek atau ribut, kemana ini, tidak menghargai masjid ini. Nah tetapi kalau ada kasus misalnya masuk ke masjid ini karena sudah pakai karpet semua dan semua wilayahnya dipakai untuk sholat, nah baru di situ adabnya hilang. Karena wilayah area sholat semuanya. Kalau Masjidil Haram tidak semuanya dipakai sebagai area sholat. Nah di area-area itu mereka memakai sepatu. Jadi jangan ada pula bahasa ambo pai haji, bo cali askar-askar Saudi itu tidak berterati. Ya sudah, kita tidak tahu hukumnya mencaci maki orang pula, ya kan?